Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah dasar akuntansi untuk pertemuan ke-12, yaitu jurnal umum. Ya. Fungsi jurnal. Nah, di sini fungsi jurnal dibagi menjadi 3. Yang pertama fungsi analisis, yang kedua fungsi pencatatan, dan yang ketiga itu fungsi historis. Di mana di sini fungsi analisis adalah menentukan perkiraan yang didebet dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. Ya, jadi dari jurnal itu kita bisa mengetahui ya mana yang didebet dan mana yang dikredit serta jumlah nominalnya masing-masing. Fungsi pencatatan di sini mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu. Jadi untuk jurnal umum ini hanya ada 2 ya, kolom debit dan kolom kredit beserta keterangannya. Fungsi historis di sini mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Jadi karena di situ dalam pencatatannya itu ada tanggalnya untuk semua transaksi, jadi nanti bisa ketahuan secara kronologis tanggal sekian ada transaksi apa, tanggal sekian ada transaksi apa, dan seterusnya. Ya. Jurnal di sini catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebet atau dikredit serta jumlahnya masing-masing dan referensinya. Jadi dari catatan jurnal ini sistematis dia dan kronologis berdasarkan tanggal dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebet atau dikredit beserta nominalnya. Ya, jadi jelas di sini ada tanggalnya, ada keterangannya, ini didebet atau dikredit, kasnya bertambah atau berkurang. Bentuk jurnal, nah di sini ada contoh bentuk jurnal, ada 5 kolom di sini. Kolom pertama tanggal, kolom kedua rekening atau akun atau keterangan, ya seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Lalu di sini nomor referensi, ya, lalu di sini debit, di sini kredit. Nah ini contoh. Bentuk jurnal umum di sini ada satu contoh transaksi di tahun 2016 ya, di sini keterangannya, di sini referensinya, di sini indeksnya, di sini debit atau kredit ya. Indeks ini tidak selalu ada, cuman kalau secara default biasanya itu 5 kolom, tanggal, keterangan, referensi, ini debit, ini kredit ya. Jadi yang disebut kronologis ini karena di sini ada tanggalnya, Desember tanggal 1 ngapain, Desember tanggal 3 ngapain, Desember tanggal 5 ngapain, ada proses transaksi apa di sini, masuk debit atau masuk kredit, dan seterusnya. Nah, ini contoh lagi, toko bangunan Jaya Abadi dengan jurnal umumnya, ya, ada transaksi debit, di sini ada transaksi kredit. Nah, kalau diperhatikan dari 2 contoh ini yang pertama, ini yang kedua, di setiap baris ini transaksi itu selalu balance. Ya, kas keluar sekian, modalnya sekian, perlengkapan sekian, hutang usaha sekian. Jadi ini satu pasang itu sebagai pembalance dia untuk masing-masing akun atau keterangan. Ya, sehingga di sini jumlahnya sama, ini dan ini sama. Contoh transaksi. Nah, di sini pada tanggal 1 Januari Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Aji Mumpung sebesar 500 juta rupiah sebagai setoran modal. Ya, di sini kas bertambah berarti 500 juta rupiah, modal bertambah 500 juta rupiah karena PT Aji Mumpung ini mendapatkan setoran dari Tuan Raka. Ya. Nah, terus digambarkan di sini kas di sisi kiri ini bertambah 500 juta, modal di sisi kanan bertambah 500 juta. Ini sudah pernah kita bahas, kapan kita mengisi di sisi kiri, kapan kita mengisi di sisi kanan, ya. Masuk di sini kas, lalu debit di sisi kiri 500, lalu modal Tuan Raka di sini masuk sebagai akun, ya.
masuk ke sisi kredit 500 juta rupiah. Jadi di sini antara debit ini dan kredit ini selalu balance. Tanggalnya berapa? Tanggal 1 Januari, tinggal dimasukkan ke sini. Ya. Transaksi kedua pada tanggal 5 Januari 2002, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Ya, di sini kendaraan bertambah 150 juta dan kasnya berkurang. Kenapa kok bisa berkurang? Ya karena uangnya dibuat beli kendaraan. Ya, kita lihat di sini untuk T-nya gimana. Nah, kendaraan di sisi kiri 150 juta bertambah, sedangkan kas itu di sisi kanan, ya berkurang 150 juta. Dituang ke dalam jurnal, akun kendaraan masuk ke sisi debit karena dia bertambah, ya 150 juta. Lalu di sisi kiri, di sisi kanan, di sini ada kas, dia berkurang, ya masuk ke kredit 150 juta. Tanggalnya 5 Januari di sini, ya masuk ke sini. Next, pada tanggal 6 Januari 2002 membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Nah, ini gimana? Peralatan bertambah 50 juta, sedangkan hutang bertambah 50 juta. Kenapa hutang bertambah? Ya karena belinya kredit di sini, ya. Oke, untuk T-nya gimana? Kita lihat peralatan, ya. Di sisi kiri bertambah 50 juta, sedangkan hutang, ya di sini hutang dagang bertambah 50 juta di sisi kanan, ya. Sebagai pembalance dia. Peralatan masuk, akun di sini ditulis peralatan debit 50 juta di sini, ya, sedangkan hutang dagang di sini masuk ke sisi kredit 50 juta. Tanggalnya 6 Januari masuk ke sini. Next, pada tanggal 15 Januari 2002 dibayar beban telepon sebesar 1 juta. Biaya telepon bertambah 1 juta, ya ini untuk pembayaran. Lalu yang berkurang apa? Kas. Nah, kasnya berkurang 1 juta di sini. T-nya di sisi kiri biaya telepon 1 juta. Oke. Lalu kasnya di sisi kanan 1 juta, ya. Yang ini bertambah, yang ini berkurang, ya. Beban telepon masuk sebagai akun. Oke. Debit 1 juta, untuk kas masuk di sisi kredit 1 juta. Ya, tanggalnya 15 Januari masuk ke sini. Next, 18 Januari 2002 diterima pendapatan dari jasa fotokopi sebesar 8 juta. Nah, ini pemasukan untuk kas. Ya, kasnya bertambah, pendapatan bertambah 8 juta, ya. Di sini kas, di sisi kiri bertambah 8 juta, pendapatan di sisi kanan bertambah 8 juta. Maaf, ini salah ini. Ini harusnya pendapatan 8 juta ya, bukan 1 juta. Jangan bingung Anda. Di sini kas 8 juta, pendapatan di sini kas 8 juta, pendapatan di sini 8 juta. Jadi mengisi di sisi kanan pun itu tidak selalu berkurang ya, penambahan itu juga bisa di sini secara defaultnya dia seperti apa, ya. Kas di sini masuk sisi debit 8 juta, lalu pendapatan di sini masuk sisi kredit 8 juta. Nah, ini di sini udah benar 8 juta, cuman ini aja yang salah ya. Ini harusnya 8 juta. Oke. Tanggal 26 Januari 2002 dibayar asuransi sebesar Rp750.000. Jadi di sini biaya asuransi Rp750.000, kasnya berkurang Rp750.000. Nah, di sini T-nya kita lihat asuransi di sisi kiri Rp750.000, sedangkan kas dia berkurang Rp750.000 ya. Beban asuransi masuk ke sini ya, di sisi debit. Nah, ini ditulis 750.000, sedangkan kas di bawahnya di sini masuk kredit 750.000. Oke, next. Pada tanggal 21 Januari 2002, perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 5 juta, tetapi uangnya belum diterima. Nah, ini apa ini? Uangnya belum diterima, ya. Piutang, oke, piutang bertambah 5 juta karena kita mendapatkan
pendapatan jasa foto, tapi uangnya belum kita terima, ya. Cuman sudah kita tulis di sini pendapatan juga bertambah 5 juta, ya. Jadi ini bertambah. Meskipun ini nanti di sisi kanan kredit, tapi keterangannya ini bertambah, ya. Jadi untuk ngisi kredit itu tidak selalu berkurang, ya, bertambah juga masuk di sisi kredit karena pendapatan di sini, ya, modal ini defaultnya di sisi kanan. Oke, kita lihat T-nya. Piutang 5 juta masuk sisi kiri, sedangkan di sini pendapatan masuk sisi kanan. Kita masukkan ke dalam jurnal umum, ya, sisi atas piutang masuk sisi debit 5 juta, lalu pendapatan masuk ke sisi kredit 5 juta. Next, pada tanggal 5 Maret, Tuan Rangga menyetor uang ke perusahaan sebesar 50 juta. Nah, ini penambahan kas, ya, harta. Kas bertambah 50 juta, sedangkan modal bertambah 50 juta, ya. Di sini sisi debit, di sini sisi kredit, dua-duanya bertambah 50 juta. Oke, kita masukkan ke dalam jurnal umum. Di sisi kiri, kas 50 juta, di sisi kanan, modal Tuan Rangga, kredit, ya, 50 juta bertambah ini. Pada tanggal 7, perlengkapan bertambah 2 juta, kas berkurang 2 juta. Nah, ini keterangannya pembelian peralatan sebesar 2 juta menggunakan uang kas, sehingga kas di sini berkurang, perlengkapan bertambah 2 juta. Perlengkapan masuk di sisi debit, lalu kasnya masuk di sisi kredit. Pada tanggal 15 di sini pembelian kendaraan sebesar 90 juta. Nah, di sini berarti kendaraan bertambah masuk di sisi debit, sedangkan kas berkurang 10 juta. Nah, kenapa berkurang 10 juta? Karena pembelian kendaraan ini kas hanya keluar 10 juta untuk DP, ya. Sedangkan sisanya 80 juta ini utang kredit, ya. Jadi di sini kendaraan sebesar 90 juta masuk ke jurnal umum sisi debit, ya, sedangkan kas di sisi kredit 10 juta, hutang di sisi kredit 80 juta. Jadi antara ini dan ini tetap balance, ya. Pada tanggal 17 ada transaksi beli peralatan 30 juta menggunakan uang kas, ya. Jadi di sini peralatan bertambah 30 juta, kasnya berkurang 30 juta. Masuk ke jurnal umum, peralatan di sisi debit 30 juta, kas di sisi kredit 30 juta. Oke. Next, pada tanggal 22 ada transaksi apa? Oh, pembayaran telepon. Di sini bertambah 500.000, kasnya berkurang 500.000, ya. Telepon masuk ke jurnal umum di sisi debit 500, ya, 500.000, kasnya berkurang 500.000 di sini. Pada tanggal 25, ya, kita lihat di sini hutang berkurang 3 juta, kas berkurang 3 juta. Nah, ini bayar hutang berarti, ya, ini bayar hutang menggunakan uang kas, sehingga kasnya berkurang 3 juta, hutangnya dari total hutang ini juga berkurang 3 juta. Masuk ke jurnal umum, hutang di sisi debit 3 juta, kas di sisi kredit 3 juta. Jadi untuk sisi debit ini tidak hanya penambahan aja, tapi pengurangan juga dia masuk ke sini. Yang penting antara ini dan ini balance, ya. Saldonya sama. Pada tanggal 26 di sini kas bertambah, pendapatan bertambah. Nah, ini mendapatkan pendapatan berarti pendapatan 10 juta sehingga kasnya bertambah 10 juta. Masuk ke jurnal umum, kas di sisi debit 10 juta, kredit pendapatan di sisi kredit 10 juta. Pada tanggal 27 di sini piutang bertambah 25 juta. Peralatan berkurang 25 juta. Nah, ini berarti menyewakan alat, ya, menyewakan alat sebesar 25 juta sedangkan pendapatannya tidak menerima tunai, ya. Jadi konsumen membayar secara kredit sehingga di sini kita tulis piutang sebagai pendapatan,
peralatan ini sebagai yang disewakan, objek yang disewakan ya. Ini berkurang 25 juta, ini piutangnya bertambah 25 juta. Piutang masuk ke sini, account sisa debit, peralatan masuk ke kredit 25 juta. Pada tanggal 29, nah ini menggaji karyawan ya, menggaji karyawan 2 juta sehingga kasnya berkurang 2 juta. Ya, karena gaji karyawan itu pakai kas. Beban gaji masuk di sisi debit, di sini 2 juta, sedangkan kas berkurang sebesar 2 juta masuk di sisi kredit. Bentuk jurnalnya kita lihat. Nah, ini contoh ya, transaksi yang sudah dilakukan. Coba kita lihat rekap jurnalnya sesuai tanggalnya. Tanggal 1 ada transaksi apa, tanggal 7 ada transaksi apa, tanggal 15 ada transaksi apa ya. Nah, ini ada kesalahan ini tidak usah yang bawah ini ya, kas ini tidak usah karena di sini kendaraan 90 juta, cukup dengan kas 10 juta, lalu hutangnya 80 juta ya, ini kelewatan. Nanti silahkan dikoreksi sendiri. Jurnal lanjutan kita lihat. Peralatan 30 juta, biaya telepon sekian, tanggal 25 membayar hutang sekian, tanggal 26 kas sekian ya, pendapatan sekian. Oke, balance tidak ada masalah. Lalu yang ketiga, tanggal 27 piutang, ini yang menyewakan alat tadi, tanggal 29 menggaji karyawan. Oke. Nah, oke, latihan Excel, silahkan Anda berlatih membuat jurnal umum. Semoga tidak ada masalah ya, step by step aja, pelan-pelan. Mungkin untuk lebih pastinya nanti kita bikin tugas aja biar semua mahasiswa mengerjakan ya. Oke, selesai. Terima kasih. Kuliah sampai di sini dulu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kuliah saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.